Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Oh ya, minal aizin wal faizin buat kawan-kawan sekalian. Mohon maaf lahir dan batin cuy. Maaf bila ada salah pengucapan dan perbuatan saya selama menghibur kalian di channel ini. Oke, sebelumnya kita sudah mereview chapter 385, yang mana pada chapter tersebut kita ditunjukkan level All For One yang membuat rata para hero dengan tanpa diberi ampun sama sekali. Meskipun chapter kemarin nampaknya sudah komplit kita bahas, namun rupanya ada beberapa hal detail yang sepertinya perlu kita telusuri lagi lebih dalam. Seperti apakah Quirk Dash Shadow statusnya beneran dicuri atau tidak, kemudian bagaimana dengan potensi Mineta ke depannya, dan lain sebagainya. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Nyaris tewas. Di chapter ini menunjukkan ke kita bahwa All For One sebenarnya nyaris tewas cuy. Ya bagaimana tidak, dia sudah dihajar pakai angin puyuh Inasa, kemudian dilemparin bukit sama Makia, lalu dicakar-cakar sama Dark Shadow, dan dihantam secara membabi buta oleh Mount Lady. Jadi ya, All For One dengan segala serangan di berbagai sisi sebenarnya bisa saja tewas. Sebab di saat yang sama sedikit sekali kesempatan All For One untuk mengaktifkan Quirk pertahanan. Tapi ada yang membuat All For One bisa bertahan di sini, yakni efek dari Quirk Rewind. Efek Quirk Rewind berfungsi untuk membalikan kondisi suatu material kembali ke bentuk semula, sehingga jika suatu material dihancurkan dengan bagaimanapun caranya, selama material tersebut masih dalam pengaruh efek Quirk Rewind, maka akan tetap kembali ke bentuknya semula. Kasus serupa dapat kita temui pada saat Deku berada di dalam efek Quirk Rewind saat baku hantam dengan Overhaul, yang mana Deku bisa bebas memakai One For All 100% tanpa ada risiko cacat oleh sebab Rewind Eri yang terus membalikan kondisi fisik Deku kembali seperti semula. Jadinya efek Quirk Rewind hampir mirip dengan kekuatan super regenerasi. Hanya saja Rewind memang lebih unggul karena sifatnya yang membalikan, bukan menyembuhkan. Nah, apa yang terjadi pada All For One ini sama persis seperti yang terjadi pada Deku. Misal tanpa super regenerasi sekalipun, All For One akan tetap kembali ke kondisi tubuh sebelumnya berkat efek Quirk Rewind yang masih aktif. Jadinya ini yang membuat All For One sangat-sangat overpower karena dia memiliki akses untuk membalikan tubuhnya ke kondisi semula. Tapi ya, di balik keuntungan yang didapat, efek Rewind juga diikuti dengan risiko pasti yang berjalan secara beriringan, dimana semakin lama All For One terkena efek Rewind ini, maka semakin mudah pula dirinya, hingga kemungkinan akan sampai ke tahap sel sperma, sama seperti kasusnya bapaknya Eri yang terkena efek Rewind sampai berubah ke bentuk sel sperma. Setup untuk Mineta. Banyak sekali yang menyoroti aksi Mineta di chapter ini, yang mana aksi Mineta sebenarnya sangat sederhana gitu, dimana dia menempelkan bola pop-off-nya ke betis All For One. Udah gitu doang cuy, dengan alasan kalau Mineta menawarkan Quirk-nya untuk dicuri karena tak ingin Quirk Dark Shadow milik Tokoyami direnggut oleh All For One. Tapi dari aksi ini banyak yang curiga, termasuk saya, kalau ini adalah setup untuk panggung Mineta di masa depan. Alasan paling masuk akalnya ya kenapa gitu Bang Hori ngebuat panel manga khusus Mineta di sini. So jika kita perhatikan, aksi Mineta ini sebenarnya adalah bentuk ketidakyakinan dirinya akan Quirk-nya sendiri, ditunjukkan dengan dia yang sampai menawarkan Quirk-nya untuk dicuri dan meminta untuk jangan mencuri Dark Shadow. Perilaku Mineta ini sebenarnya sudah ditunjukkan di beberapa season sebelumnya, di mana Mineta selalu menganggap Quirk-nya hanya sebagai Quirk paling lemah di antara teman-teman kelasnya. So maka dari itu Mineta bersikap seperti demikian. Tapi yang menjadi sorotan utama di sini adalah Mineta menempelkan bola pop-off-nya ke All For One. Lantas apakah ini nanti akan menciptakan suatu pemicu di masa depan nanti? Menurut saya pribadi bisa jadi iya cuy, karena kebiasaan Bang Hori yang selalu menciptakan hal-hal besar dengan diawali dari hal kecil terlebih dahulu. Ditambah lagi kita perlu ingat bahwa nilai penting dari My Hero Academia adalah penceritaan fokus di tiap karakternya tanpa ada yang dilupakan. So, dari aksi Mineta ini bisa menimbulkan potensi bahwa akan terjadi sesuatu di masa depan berkat dipicu oleh aksi Mineta terhadap All For One di chapter kali ini. Mungkin Mineta bakal jadi MVP di suatu chapter di masa depan nanti. Oh iya, dan jangan lupakan kalau daya lengket dari bola pop-off-nya Mineta ini kuatnya minta ampun cuy, dan hanya bisa dinonaktifkan sesuai kehendak Mineta sendiri. Bisa jadi kini bola pop-off-nya Mineta masih nyantol ya kan di tubuh All For One. By the way, kasus ini jadi ingatkan saya sama aksi Usopp di movie Stampedo, di mana Usopp juga melakukan hal yang hampir mirip dengan Mineta di sini. Beberapa detail. Oke, di segmen ketiga ini kita gabung saja beberapa detailnya. Soalnya saya gak nemu banyak detail yang bisa dibahas panjang lebar di chapter kali ini. Oke, jadi detail pertama adalah apa tujuan dicurinya Quirk Hawks. Padahal kan menurut All For One Quirk Hawks sudah kurang berguna gitu. Well, All For One mencuri Quirk Hawks karena untuk tujuan koleksi dan juga untuk melemahkan Hawks itu sendiri. Kita tahu kalau All For One sering mencuri Quirk kuat, dan Quirk sayap Hawks ini bisa dibilang sangat kuat di segala aspek. Ya memang kita tahu kalau All For One juga punya ratusan Quirk lain, tapi ya namanya tamak
ya kan? Kemudian, apakah quirk Dark Shadow sudah dicuri atau tidak? Ini sebenarnya masih pro kontra, sebab tidak ditunjukkan sama sekali di manga, namun sangat memungkinkan terjadi untuk All For One lakukan. Nah, terakhir kita lihat All For One itu kemudian terbang setelah bertatapan dengan Mineta, sehingga ini bisa menjadi acuan kalau All For One tidak mencuri Dark Shadow. Akan tetapi dari chapter-chapter sebelumnya, All For One ini termotivasi untuk mencuri Dark Shadow. Ditambah Dark Shadow sudah membuat All For One sampai trauma. Jadinya ya sangat memungkinkan cuy. Tapi apakah Dark Shadow dicuri atau tidak? Ya semoga ndak dicuri lah, kasihan cuy. Dan kalaupun Dark Shadow dicuri juga akan sangat masuk akal sebab Dark Shadow adalah quirk yang kuat. Kemudian ada kemunculan kembali Dead Arms, di mana dia berkata kalau yang sedang bergerak saat ini adalah tubuh pahlawannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Dead Arms di sini sebenarnya adalah kejadian terulang yang sama seperti Deku lakukan di episode 1, di mana Deku tiba-tiba tubuhnya bergerak sendiri untuk menyelamatkan Bakugo. Dan faktanya pada saat insiden itu, Dead Arms juga berada di lokasi tersebut. Jadi apa yang terjadi pada saat ini adalah sejarah terulang, namun dengan kasus yang berbeda. Dan terakhir ada kemunculan Stain di Kamino. Kemunculan Stain ini sangat menyita perhatian cuy, karena selain kemunculannya yang tiba-tiba, Stain juga disoroti karena cara dia tiba di Kamino yang sepertinya memakai kendaraan mirip dengan glider Green Goblin. Bisa kalian lihat di sini ada semacam glider yang ada di dekat Stain, sehingga ini menimbulkan kecurigaan fans. Apakah mungkin Bang Hori mendesain karakter Stain seperti Norman Osborn? Dan banyak juga fans yang berkomentar kalau Norman Osborn yang diadaptasi ke Stain adalah Norman Osborn versi Spider-Man Sam Raimi. Tapi keren juga sih kalau beneran. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.